Halo, sapa Sobat Dosen Kepo. Seneng banget rasanya bisa nyapa kalian lagi di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi detektif sejarah bentar karena kita mau ngebongkar salah satu misteri alam yang paling menakjubkan di dunia. Kita akan mundur jutaan tahun ke belakang buat melihat gimana sih proses geologi dan biogeografi ngebentuk kepulauan Indo-Australia kita yang luar biasa kayak ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Buat pemanasan, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke hutan Sumatera Barat, melihat gajah sedang makan dahan, alam Indonesia sungguh memikat, flora dan fauna penuh keajaiban. Cakep, pantun ini bukan cuma sekedar rima loh, tapi beneran merangkum apa yang bakal kita bahas. Keanekaragaman hayati kita yang super ajaib ini sama sekali bukan kebetulan, melainkan hasil dari sebuah perjalanan evolusi yang panjang dan luar biasa. Sekarang, coba deh kalian bayangin, Bali dan Lombok itu kan ibarat tetangga sebelah rumah, deket banget. Kita bisa nyebrang naik feri cuma dalam hitungan jam. Iklimnya sama, pemandangannya mirip. Tapi pertanyaannya, kenapa hewan-hewan di Bali itu beda 180 derajat sama yang ada di Lombok? Di Bali, kita wajar banget ketemu kera, dan dulunya bahkan ada harimau. Tapi begitu kalian melangkah ke Lombok, harimau dan kera itu seolah lenyap, digantiin sama satwa-satwa yang justru saudaraan sama hewan di Australia. Ini tuh teka-teki raksasa yang udah bikin pusing para ilmuwan bertahun-tahun. Biar gampang, ini 5 hal utama yang bakal kita bedah hari ini. Misteri 2 dunia, 3 zona alam, geologi zaman es, pengecualian pada burung, dan terakhir konservasi alam kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, 3 zona alam Indonesia. Untuk bisa mecahin teka-teki Bali dan Lombok tadi, kita harus narik mundur dan lihat peta Indonesia secara keseluruhan. Secara biologis, wilayah kita ini terbagi jadi 3 zona yang benar-benar beda. Di bagian barat atau zona Asiatis, satwanya didominasi mamalia besar. Bayangin aja, gajah-gajah besar yang jalan di hutan Sumatera atau Kalimantan. Terus, kalau kita lompat jauh ke timur atau zona Australis di Papua, yang mendominasi justru hewan mamalia berkantung, kayak kanguru. Nah, di antara keduanya ada zona tengah atau Wallacea. Di sini nih, rumahnya hewan-hewan endemik yang super unik dan gak ada di belahan bumi manapun. Contohnya ya si komodo itu. Gampangnya gini, kalau kalian lagi berdiri di wilayah barat Indonesia, kalian tuh secara biologis lagi ada di sebuah miniatur Asia. Tapi begitu kalian terbang ke wilayah timur, rasanya kayak mendarat di miniatur Australia. Pertanyaannya, gimana ceritanya 2 dunia yang aslinya terpisah ribuan kilometer ini bisa nempel dan sebelahan di satu negara? Nah, jawabannya ternyata bukan ada di atas tanah, tapi tersembunyi jauh di bawah laut. Lanjut ke bagian kedua, rahasia geologi zaman es. Buat paham biologi hari ini, kita harus ngecek kondisi bumi di masa lalu. Kita kenalan dulu sama 2 istilah penting, paparan Sunda dan paparan Sahul. Zaman dulu banget pas era zaman es, suhu bumi kita jauh lebih dingin dari sekarang. Air laut banyak yang membeku, jadi gletser raksasa di kutub. Imbasnya, permukaan air laut turun drastis. Karena air surut, daratan yang tadinya ada di bawah laut jadi pada muncul ke permukaan, ngebentuk jembatan darat yang maha luas. Paparan Sunda ini yang nyambungin benua Asia sama Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan nyambung terus sampai ke Bali. Di sisi lain, paparan Sahul nyambungin benua Australia sama Papua. Biar lebih kebayang urutannya, pertama, air laut surut secara global. Kedua, jembatan darat yang terbentuk ini bikin hewan-hewan gampang banget buat migrasi jalan kaki. Harimau dan gajah dari Asia jalan santai menyusuri daratan Garu ini sampai mentok di Bali. Hewan dari Australia juga gitu, jalan kaki sampai ke Papua. Tapi, langkah ketiga ini yang jadi penentu. Adanya palung laut yang sangat dalam. Area laut yang super dalam ini nggak ikut mengering walaupun air laut lagi surut-surutnya. Jadi hewan-hewan nggak bisa nyebrang lebih jauh lagi. Dan angka yang jadi kunci sejarah ini adalah 200 meter. Kedalaman selat antara Pulau Bali dan Lombok itu nyatanya lebih dari 200 meter loh. Jadi biarpun lautan di wilayah sekitarnya udah berubah jadi daratan kering pas zaman es, selat Bali Lombok ini tetap jadi laut yang dalam banget dengan arus yang super kenceng. Selat ini benar-benar jadi tembok raksasa yang nggak kelihatan. Harimau yang udah capek-capek jalan dari Asia cuma bisa sampai Bali, terjebak dan nggak mungkin bisa nyebrang ke Lombok. Batas alami inilah yang sekarang kita kenal sebagai garis Wallace. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Mengapa burung tidak terbang saja menyeberang? Pasti terlintas di pikiran kalian kan? Oke deh, harimau memang nggak bisa berenang lewatin arus deras. Tapi kan burung punya sayap, kenapa nggak terbang aja sih? Terus jaraknya deket? Nah, ini dia pinternya alam semesta. Ternyata batas ini juga berlaku kuat buat spesies burung. Secara evolusi, banyak burung dari zona Asia itu udah beradaptasi buat hidup di dalam hutan hujan tropis yang lebat.
Tubuh mereka dirancang buat terbang pendek-pendek, cuma lompat dari satu dahan ke dahan lain di bawah kanopi daun. Mereka nggak punya kemampuan buat terbang jauh melintasi perairan terbuka. Belum lagi, ada pola angin laut yang arahnya berlawanan dan kencang banget di atas selat dalam tadi. Angin ini jadi tembok tak kasat mata. Alhasil, batas laut ini sukses mengurung nggak cuma hewan darat, tapi juga burung-burung di zona mereka masing-masing. Fakta sekarang ini butuh waktu panjang buat dibuktikan. Awalnya, di tahun 1860, ilmuwan Alfred Russel Wallace nyadar ada yang aneh dengan sebaran hewan ini, dan dialah yang pertama kali bikin garis batas imajiner tersebut. Bertahun-tahun kemudian, bukti geologi nunjukin kalau palung laut dari zaman Pleistosen inilah biang keradinya. Yang lebih keren lagi, pada tahun 2011 kemarin, sebuah studi genetika molekuler dari Lohmann dan timnya benar-benar mengonfirmasi tebakan Wallace. Lewat tes DNA, ketahuan banget kalau lempeng tektonik purba dan jembatan zaman es emang udah ngeisolasi spesies-spesies ini secara total selama jutaan tahun. Sains modern akhirnya mengunci teori brilian dari abad ke-19. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat yang menurut saya ini pesan paling pentingnya, lindungi warisan alam kita. Sobat dosen kepo, setelah kita tahu betapa rumit dan ajaibnya sejarah alam di Nusantara ini, rasanya sayang banget kalau kita biarkan rusak. Alam yang dibentuk dengan susah payah selama jutaan tahun ini, sekarang justru terancam cuma karena aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir. Satwa endemik di wilayah Walesia, gajah di wilayah Asiatis, sampai burung cendrawasih di wilayah Australis, itu semua adalah kekayaan yang cuma ada satu di planet bumi. Jadi pesannya jelas banget, mari sama-sama kita jaga dan lindungi keunikan alam Indonesia. Belajar sejarahnya itu langkah pertama, tapi melindunginya adalah aksi nyata yang harus kita lakuin. Buat penutup, izinkan saya ngasih satu pantun lagi nih. Bunga Rafflesia mekar merona, burung cendrawasih terbang melayang. Mari jaga flora dan fauna agar alam kita selalu seimbang. Terima kasih banyak sahabat dosen kepo udah setia nyimak dan belajar bareng di materi kali ini. Kalau penjelasan ini nambah wawasan baru buat kalian, jangan lupa ya buat subscribe dan share link video ini biar makin banyak yang tahu betapa kerennya alam kita. Mari kita lestarikan keajaiban alam Indonesia tercinta. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.